Halo, selamat pagi. Kita jumpa lagi pagi ini ya di dalam tatap muka secara online ya di semester 1 ini. Apakah sudah ada yang kenal sama Ibu? Tentu belum ya, karena kalian pun baru diterima sebagai mahasiswa di Diploma 3 Kebidanan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang menjadi mahasiswa Poltekkes jurusan Kebidanan. Mudah-mudahan cita-cita dari mahasiswa semua akan tercapai dan bisa mendapatkan yang terbaik. Untuk mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan ini ada 3 SKS ya. Jadi nanti dibawakan oleh 2 orang dosen ya. Ada Ibu Jujuran Sitepu itu nanti sebagai koordinator, dan saya adalah Ibu Sartini Bangun. Saya kenalkan dulu agar ada kata-kata bilang tak kenal maka tak sayang ya. Nama saya Sartini Bangun, sudah berkeluarga dengan 3 orang anak ya, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tinggalnya di perumahan Gria Rumah Tengah Milala. Untuk pengalamannya nanti kalau kita jumpa lebih lanjut ya, tapi ini karena online kita harus menggunakan waktu dengan efektif. Tapi harapan Ibu setelah kita tatap muka seperti ini, kalau berjumpa di jalan saling menegur ya, karena dengan teguran sapaan kita akan semakin akrab. Baiklah, untuk 1 SKS Ibu mungkin ingatkan kembali bahwa tuntutan 1 SKS teori ini adalah 50 menit ya, sedangkan tugas terstruktur atau persiapan oleh mahasiswa harus 2 jam. Demikian juga dengan dosen, sehingga kita harus tidak main-main dengan pengambilan SKS yang sudah dipatokkan. Jadi harus kita gunakan waktu dengan sebaik mungkin sehingga tujuan kita akan tercapai. Oke, siapa yang semangat ikut ini mata kuliah ini? Angkat tangan. Oke, baiklah, semua semangat ya, Ibu juga semangat kok. Baik, untuk tatap muka pertama ini Ibu akan bicara tentang konsep manusia. Kenapa kita bicara tentang konsep manusia? Karena nanti bidan dalam perjalanannya akan selalu kontak dengan manusia, ataupun yang dirawat adalah manusia, sehingga kita harus memahami bagaimana manusia itu. Jadi manusia kita sebagai makhluk holistik ya. Makhluk holistik artinya makhluk yang utuh. Kenapa kita katakan dia holistik? Jadi sebelum kita menilai sesuatu manusia itu, maka kita harus memandang dulu secara utuh. Bagaimana utuh? Ya kita lihat dari depan ya. Seperti saya, depan seperti ini, tentu di belakang penampilannya beda. Di samping kiri dan kanan penampilannya beda, dari atas juga tentu penampilannya beda. Jadi dalam kita memandang atau mengambil sebuah kesimpulan terhadap manusia itu harus kita pandang secara keseluruhan. Baiklah, manusia juga dipandang sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual. Kenapa kita katakan biopsikososial dan spiritual? Karena itulah terdiri unsur-unsur daripada manusia itu. Jadi bio di sini adalah biologis. Nah, kenapa kita katakan dia biologis? Karena tubuhnya itu terdiri dari atas beberapa sistem tubuh ya. Ada sistem pencernaan, ada pernapasan, ada sistem reproduksi, dan ada beberapa sistem lainnya yang satu dengan yang lain tersusun dan bekerja secara harmonis dalam mempertahankan hidupnya. Yang berikutnya mempunyai kebutuhan sesuai dengan tumbuh kembang. Artinya kenapa dia punya kebutuhan sesuai dengan tumbuh kembang? Ini ada untuk bertahan hidup. Artinya bayi, kalau dia bayi tentu kebutuhannya juga akan terhadap susu, bukan makanan yang keras. Kalau orang dewasa tentu makanan yang keras, itulah kebutuhan yang sesuai tumbuh kembang. Yang ketiga, tidak terlepas dari hukum alam. Artinya mulai dari lahir dia berkembang, nanti pada akhirnya juga dia akan mati ya, karena manusia tidak ada yang hidup terus ya. Oke. Terus punya kebutuhan yang seimbang. Artinya seimbang itu ya makan minum ya, pakaiannya, ada perumahannya ya, yang semua ini digunakan dalam mempertahankan hidup
ya, dan setiap individu itu juga punya kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi satu dengan yang lain punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kenapa berbeda? Ini tentu banyak latar belakangnya, ada sosial, ekonomi, ada usia, ya, ada penyakit, ya. Sekarang dia juga manusia dipandang sebagai makhluk psikologis, ya. Kenapa? Karena manusia itu punya jiwa, ya, punya struktur kepribadian, ya, mempunyai daya pikir, mempunyai kecerdasan, ya. Terus dia bertingkah laku sebagai manifestasi kejiwaannya. Jadi dia bergerak atau melakukan sesuatu, baru kita tahu jiwanya seperti itu. Mempunyai kebutuhan psikologis, ya, artinya dia bisa berkembang, ya, emosinya, perasaannya, kapan dia gembira, kapan dia susah, ini kita bisa melihat, ya, waktu-waktu yang dimanifestasikan oleh seorang individual. Juga makhluk sosial, dikatakan dia sebagai manusia sebagai makhluk sosial. Karena apa? Karena perlu hidup bersama orang lain, ya. Kenapa dia perlukan orang lain? Karena saling bekerja sama, ya. Ada nggak bisa hidup manusia sendiri? Ya tidak bisa. Kalau nggak ada orang lain, kamu tidak akan pernah juga merasa dirimu cantik atau merasa dirimu jelek, karena nggak bisa dibandingkan dirimu dengan manusia lain. Jadi manusia itu memerlukan manusia yang lain. Dalam apa? Dalam memenuhi kebutuhannya, dalam tuntutan hidup, ya. Baru kebudayaan mempengaruhi komponen sosialnya. Ini memang betul, ya. Jadi budaya mempengaruhi komponen sosial, dipengaruhi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial, ya. Manusia itu makhluk sosial tadi, beradaptasi, dituntut untuk berperilaku sesuai dengan harapan dan norma yang ada, ya. Jadi norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat kita juga kita harus penuhi ataupun kita harus kerjakan. Karena kalau tidak dikerjakan, ya kamu nggak diterima dengan masyarakat sekitarmu, gitu, ya. Nah, itulah sosial. Jadi kita selalu harus bicara kita juga. Mungkin kalau yang kita hadapi orangnya lembut, kita nggak bisa teriak-teriak, nanti kita nggak diterima, dia takut sama kita. Itu kira-kira sosial juga, nak, ya. Oke, sekarang manusia sebagai spiritual, ya. Ini setiap manusia memiliki keyakinan, ya, mengaku adanya Tuhan yang Maha Esa, ya, mengaku bahwa setelah kehidupan sekarang ini masih ada surga, ya. Baru memiliki pandangan hidup, ya, memiliki dorongan hidup, ya, sesuai dengan agama yang dianutnya, ya. Itulah menandakan dia makhluk spiritual. Baru kita melihat di sini manusia sebagai sistem, ya. Kenapa kita katakan dia sistem? Karena di dalam diri manusia ini ada sistem adaptif. Sistem adaptif itu adalah proses perubahan individu sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi integritas atau keutuhan dari jiwanya. Roy, ya, pakar 1976 mengatakan perilaku adaptif merupakan perilaku secara utuh untuk beradaptasi dan menangani rangsangan lingkungan. Ya. Yang kedua di sini ada sistem personal ataupun sering juga kita sebutkan sistem individual. Manusia memiliki proses persepsi dan setiap manusia bertumbuh dan berkembang. Ini individu, ya. Jadi pertumbuhan individu satu dengan yang lain juga akan berbeda. Itu maksudnya sistem personal. Jadi dari mana lagi kita bisa lihat ini sistem personal itu berkembang? Ya, dari self, memiliki kepribadian dan punya prinsip, ya. Baru memiliki persepsi, pemikiran, ya, pandangan terhadap satu kasus, ya. Baru tumbuh berkembang seseorang untuk pemikiran sampai dia dewasa dan matang, ya. Itulah tadi manusia sebagai personal tadi. Terus juga sebagai sistem interpersonal, ya. Sistem interpersonal di sini adalah manusia dapat berinteraksi, ya.
juga manusia dapat berperan aktif dalam masyarakat, ya. Baru bisa berkomunikasi terhadap orang lain, ya. Ini tentang manusia mampu berkomunikasi. Ilmuwan King tahun 1978, ya, mengatakan bahwa sistem interpersonal ini disebut juga dengan sistem kelompok. Nah, kenapa dia sebut sistem kelompok? Karena pertama, dia perlu interaksi. Interaksi adalah proses di mana terdapat hubungan timbal balik antara manusia untuk mencapai tujuan. Ya, itu interaksi. Juga di sini dia punya peran. Ya, dalam kelompok itu juga punya peran. Itu punya keinginan seseorang untuk mendapatkan tanggapan dari orang lain. Ya, dalam kelompok ini juga dia bisa berkomunikasi. Yaitu suatu cara untuk berinteraksi dalam menyampaikan informasi dari manusia ke manusia yang lain. Ini perlu informasi. Ya, jadi King ini mengatakan dalam kelompok ini harus ada interaksi, ada peran dan ada komunikasi. Yang berikutnya ada sistem sosial ataupun sistem masyarakat. Ini memiliki kekuatan, ya, dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga, dalam masyarakat, dan juga dalam pekerjaan. Ya, kekuatan ini di dalam organisasi, ya, di dalam organisasi merupakan suatu kekuatan, ya, merupakan dalam satu kekuatan di dalam yang ditentukan oleh sosial tadi, ya. Jadi dalam sistem sosial harus mengerti tentang organisasi sebagai power,